270.000, 280.000, 290.000. Hei, pembagian keuntungan keluarga kita tahun ini lagi-lagi yang paling tinggi di desa. Nanti malam semua datang ke rumah makan pesta ikan, ya? Nenek San, menantu Anda, Dakui, benar-benar pekerja keras yang hebat. Betul, di musim dingin sendirian membersihkan dasar kolam. Luar biasa. Dakui, ikut aku masuk. Upahmu membersihkan kolam cukup buat beli 2 bungkus rokok. Bu, bukankah tahun ini sudah sepakat memberiku uang untuk mengobati sakit pinggang? Memangnya apa di rumah ini yang jadi milikmu? Kolam ini milikku. Bibit ikanku beli sendiri. Kamu cuma pekerja. Masih berani tawar-menawar denganku? Hahaha. Bu, di musim dingin aku memecah es untuk menjaring ikan. Di musim panas aku berjemur di kolam. Pada akhirnya cuma dapat uang segini. Nenek San ini keterlaluan sekali. Betul, Dakui bekerja keras sekali. Dakui, sudah cukup. 20.000 itu sudah banyak. Siu, kenapa kamu buang-buang waktu bicara dengannya? Hari ini aku senang. Besok ibu ajak kamu ke kota kabupaten beli kalung emas. Kita punya banyak uang. Ciao Dakui, cepat sana. Cuci aerator kolam ikan di halaman belakang. Sup kura-kura Jin Biao sudah dimasak belum? Sudah, Bu. Pemberitahuan. Kolam mati seluas 30 MU akan disewakan kembali. Biaya sewa tahunan 500. Yang berminat silakan daftar di kantor desa. Kubilang sekali lagi. Dasar kolam itu penuh lumpur hitam dan bau. Bahkan belut pun bisa mati mengambang di sana. Siapapun yang menyewanya pasti bodoh. Bau lagi. Kolam mati itu, aku mau. Apa? Kolam mati beracun seluas 30 MU itu mau kau sewa? Kau gila? Hahaha. Di lubang busuk itu, sehelai rumput pun tak tumbuh. Apa yang mau kau lakukan? Aku mau. Ibu, Siu Mei, keluar. Kolam mati itu sudah kusewa. Kita pisah rumah. Ngapain teriak-teriak kayak orang berkabung? Bebek-bebek pincang itu, berikan padaku. Selain itu, aku tidak butuh apa-apa. Bagus, bagus. Kau mau jadi pengemis? Akan kuturuti. Bebek-bebek sakit yang hampir mati itu, ambil saja. Tapi dengarkan aku baik-baik. Kolam produktif di rumah ini, rumah bata merah ini, kau bahkan tak punya selembar genteng pun. Sekarang juga, pergi. Saksi, para tetangga. Hari ini kita pisah rumah. Zhao Dakui, kolam mati yang kau inginkan itu sudah disewakan padamu. Beberapa bebek sakit itu juga untukmu. Tanda tangan dan cap jempol. Baik. Dakui, kamu beneran pergi? Gimana bisa hidup di kolam lumpur busuk itu? Bebek-bebek itu udah mau mati semua. Buat apa diambil? Dia kan punya harga diri. Cepat singkirkan barang-barang jelekmu itu. Jangan kotori rumah kami. Selimutnya mana? Katanya mau kasih aku 1 set selimut. Ini kan kamu bawa sendiri waktu nikah. Ambil aja, biar nggak dibilang keluarga San menelantarkanmu. Kalian keterlaluan banget. Kita kan pernah jadi suami istri. Siu Mei, kamu tega banget. Cuma selimut doang. Gimana bisa lewatin musim dingin ini? Cuaca sedingin ini. Gimana bisa lewatin musim dingin ini? Manto. Dan beberapa pil pereda nyeri pinggang. Makasih. Di tepi kolam dingin banget malam-malam. Gubuk ini dekat air. Anginnya langsung masuk. Wah, baru juga pisah rumah. Udah ada yang datang diam-diam. Tersedak begini. Bebeknya mau mati. Lumpur ini kok hangat? Ah! Ini sebenarnya ada apa? Kakek, makasih ya. Semalam aku hampir beku di lumpur. Ngapain makasih, kamu kan kuat. Semalaman di pinggir kolam bau itu, masih bisa bangun. Kolam mati. Bagaimana kakek tahu ada orang di sini? Urusan 10 desa di sekitar sini, mana ada yang tidak aku tahu? Kolam mati ini,
Kamu sewa berapa tahun? 3 tahun, 500 per tahun. Tahu kenapa ikan di kolam ini mati? Mereka bilang lumpurnya beracun. Apapun yang ditanam, mati. Itu karena salah tanam. Ikut aku. Bukan racun. Ini lumpur organik kaya nutrisi murni. Yang belum terurai selama belasan tahun. Nak, kamu dapat harta karun. Lumpur seperti ini, ditambah lapisan air mati ini. Pasti bikin ikan mati. Tapi untuk menanam satu jenis produk khusus. Ini adalah tempat terbaik. Waktu muda, aku pernah mengerjakan proyek di Balai Teknologi Pertanian Kabupaten. Proyek itu, benda itu namanya teratai raksasa kulit hitam. Di seluruh provinsi, hanya beberapa tempat yang punya lumpur seperti ini. Kondisimu ini sangat sempurna. Ini bisa menyelamatkanku. Bukan hanya menyelamatkan, tapi bisa bikin kamu kaya raya. Tapi aku jelaskan dulu padamu. Pertama, lumpur ini tidak bisa langsung ditanami. Harus dibalik lumpur dasarnya dan diratakan lapisan airnya. Kedua, setelah teratai ini berbuah, semua orang di desa dan kota akan berebut. Gimana kamu? Apa kamu bisa mempertahankannya? Kakek Sue, tolong ajari aku. Aku bersumpah, dengan keahlian ini, aku akan hidup terhormat. Aku tidak akan menyerah sedikit pun. Aku tidak mau kamu berlutut. Aku cuma butuh satu janji darimu. Dalam 3 tahun, aku ingin kamu mengubah kolam mati ini jadi kolam emas. Bisa kamu lakukan? Bisa. Keesokan harinya, Zhao Dakui meminjam uang dari semua pekerja lepas. Yang dikenalnya dulu, dia mengumpulkan 1.000 yuan. Membeli 2 karung bibit teratai raksasa kulit hitam khusus. Injak ke bawah sampai ke lumpur yang hangat, lalu tanam bibitnya. Kalau terlalu dangkal, tidak akan hidup. Kalau tidak bisa dicabut, mati di sana. Lubang yang dipilih sendiri, harus ditanam sampai selesai, meskipun harus berlutut. Meskipun harus mempertaruhkan nyawa, aku akan menanam semua teratai ini ke tanah. Ini dia harta karun yang disewa Zhao Dakui. Sudah setengah tahun. Bahkan kura-kura pun tidak tumbuh. Cuma beberapa daun jelek itu. Dikasih makan babi pun babi ogah. Sampah ya sampah. Kalau biaya sewa akhir tahun tidak bisa dibayar, aku lihat kamu mau bayar desa pakai apa. Nanti, bahkan gubuk reot ini akan kubongkar. Setengah tahun ini, aku sudah mengorbankan segalanya. Apa ada teratai di bawah lumpur hitam ini? Angkat. Teratai ini tumbuh dari lumpur beracun. Kadar amonianya terlalu tinggi. Agar tidak mati, teratai ini memadatkan seratnya. Sampai 3 kali lipat. Dakui, kamu mempermainkan aku. Apa yang kamu kirimkan padaku siang ini? Barang dari selokan Baukok dikasih makan ke orang. Dikasih gratis pun aku malas. Cuma menu-menuhin tempat. Kerenyahannya luar biasa. Tapi bagaimana ini dimakan dengan hotpot? Kalau tidak bisa empuk, percuma saja. Uang muka 20.000. 4 yuan per kati. Piring ini aku borong semua. Uang itu uang keluarga San. Salah alamat. Kolam ini milik Zhao. Milikmu apanya? Kolam mati ini adalah tanah warisan yang diberikan desa kepada ayahku. Keluarkan semua uang hasil jual teratai itu. Perjanjiannya ada di sakuku. Kepala desa sudah cap merah. Kolam ini milikku. Kamu numpang hidup di rumahku 5 tahun. Sekarang menemukan harta karun. Mau makan sendiri? Hari ini harus dibagi 2. Ada pembunuhan. Dia memukuli ibu kandungnya. Kamu berani menyentuh ibuku.
Ah, ah, ah. Coba bergerak lagi. Kuberi kalian 3 detik. Zhao Dakui, kau berani sekali. Kalau kau tidak biarkan aku kaya, aku akan membuatmu. Semua teratai di kolam ini membusuk di lumpur. Daun teratai yang tadinya tumbuh subur. Kenapa semalam hilang semua? Itu keong mas. Sial. Di lapisan tanah di bawah garis air merah. Penuh dengan keong ini. Keong mas, perusak bibit paling parah. Paling lama 3 hari, tunas terataimu akan hancur jadi lumpur. Bisa disemprot obat? Kalau disemprot obat, keongnya mati. Tapi lumpur hitam di kolammu yang sudah belasan tahun ini, koloni bakteri lamanya juga akan mati total. Teratai raksasa pasti busuk kalau kena obat. Apa ada jalan keluar? Ikan black carp. Ikan black carp sepanjang lebih dari 1 kaki. Ditambah 300 ekor bebek total. Tenggorokan ikan black carp khusus untuk menghancurkan keong bercangkang keras. Daging keongnya jadi makanan berprotein tinggi. Bebeknya makan telur, kotoran ikan dan bebek. Pas banget buat menyuburkan teratai di kolammu. Pembasmian biologis. Aku akan siapkan mobilnya. 1.500 ekor black carp setengah kilo. 300 ekor bebek total dewasa. Segera muat ke mobil. Hujan deras begini. Biaya pengiriman. Semua masuk kolam. Zhao Dakui, awas kau. Lihat saja kolam busukmu ini. Dan bibit-bibit yang mati. Hahaha. Apa yang kau lihat? Jalan ini milikmu? Kau yang melakukannya, kan? Jatuh di pinggir kolamku. Omong kosong. Apa buktinya korek api rusak ini? Pasar Tani Zemsi. Dinas Perikanan Lau Liu. 2 karung keong. Bayar tunai. Kamera pengawas di persimpangan Zhendong tidak rusak. Aku beli untuk ditumis dan jadi lauk minum-minum. Apa urusanmu? Berani-beraninya kau membuang sehelai daun lagi ke kolamku. Akan kutenggelamkan kau ke lumpur hitam jadi pupuk teratai. Awas kau. Ah, Ribuan ikan mati semua. Sisik ikan banyak yang lepas. Insangnya juga menghitam dan keluar. Paman Li, jangan teriak-teriak lagi. Dokter hewan kota bilang, ini namanya wabah busuk insang. Airnya terkontaminasi silang. Seluruh desa, tidak ada satupun yang terhindar dari saluran air. Kolamku kemarin masih baik-baik saja. Kau kemarin membuka pintu air untuk mengganti air, kan? Sumbernya bukan dari sini. Cuma 1 kolam di desa yang ikannya nggak mati. Kolam mati punya Zhao Dakui. Bebek di kolamnya sehat dan gemuk banget. Pasti dia nyiram racun keras di lumpurnya. Air racunnya merembes lewat aliran bawah tanah. Terus meresap ke saluran air desa kita. Dia mau bikin satu desa ini hancur. Kumpul di jalan jembatan. Panggil orang-orang. Kalau hari ini kolam racunnya nggak ditimbun. Kita semua nggak bakal selamat. Zhao Dakui, keluar dan sujud minta maaf ke seluruh warga. Bapakmu nggak pernah ngajarin kamu. Kalau ke rumah orang, harus ketuk pintu dulu. Jangan banyak omong. Kamu yang racunin ikan satu desa sampai mati. Hari ini kamu harus bayar pakai nyawa.
Ini namanya alat ukur kualitas air. pH 7,1, kadar E. coli aman dan sesuai standar. Nggak ada residu antibiotik sama sekali. Beli mainan murahan buat nipu siapa? Kalau air kolammu beneran nggak beracun, kenapa ikan di kolammu nggak mati? Karena aliran airnya nggak nyambung. Nggak mungkin. Air tanah kan nyambung semua. Saluran air desa mengalir di lapisan tanah kuning permukaan. Saluran air desa mengalir di lapisan tanah permukaan. Lapisan pasir, kolam matiku ini. Di bawahnya ada bekas galian tungku bata. Lapisan tanah liat yang keras banget. Tanah liat itu kedap air. Pengetahuan dasar ini aja kamu nggak tahu. Kolam ini ibarat wajan anti lengket. Airnya aja nggak bisa meresap keluar. Gimana bisa nyebar ke kolam kalian? Dia bohong. Kolam lumpur busuk itu mana bisa pelihara ikan tanpa obat? Pasti efek obatnya menguap ke udara. Gas beracunnya nyebar ke sini. Coba dengerin omonganmu sendiri. Ngawur. Dia mau kabur. Tangkap dia. Buka mata kalian lebar-lebar. Tiezhu, lihat insangnya. Nggak ada infeksi sama sekali. Ini namanya siklus ekologis. Bebek makan lintah, ikan makan keong mas. Ikan yang tumbuh besar makan protein hidup murni. Daya tahannya bisa bikin ikan-ikan busuk kalian yang makan pakan hormon itu kalah telat. Aku nggak pernah pakai setetes obat pun. Paham? Kamu bohong. Kamu yang meracuni. Aku nggak peduli. 5 kolam keluarga San hancur semua. Modal ratusan ribu. Kalau kamu nggak ganti rugi, aku bakal nabrakin diri sampai mati di meja bobrok ini. Sepertinya tahun ini kita semua bangkrut. Ini setidaknya 150.000 tunai. Ikan mati. Pinjaman dari Dinas Perikanan harus dilunasi akhir tahun, kan? Aku utang 80.000. Aku utang 40.000. Teratai raksasa kulit hitam di dasar kolamku ini. 1000 kati per MU. Besok resmi mulai gali kolam. Lumpur hitamnya sampai pinggang. Kerjaannya berat banget. Gaji 400.000 per hari. Makan 3 kali, full daging. Habis kerja 1 hari, langsung dibayar tunai di tempat. Kuotanya cuma 50 orang. Yang lagi butuh uang buat bayar utang, bawa celana wader terus antre. Keluarga San nggak usah daftar. 400.000? Kalau beneran tunai, gue tanda tangan. Hahaha, Bang Dakui. Tenaga gue gede. Gue ikut. Gue bawa sekop sama selang tekanan tinggi sendiri. Jangan rebutan, gue yang dateng duluan. Hahaha, Paman Li. Lo udah gila? Dia beli lo cuma pakai uang doang? Dia kan yang bikin kita bangkrut. Insang ikannya merah menyala. Seisi desa, saluran air keluarga lo kan di hulu kita. Pasti karena lo nggak disinfeksi airnya. Sampai nularin seisi desa. Kata Li Tiezhu bener tuh. Pasti keluarga San yang nyebarin penyakitnya. Habisi pembawa sial ini. Biao, persediaan makanan di rumah udah habis. Cepet cari jalan keluar dong. Jin Biao, ibu lapar banget sampai gemeteran. Lo bawa sekop malam-malam mau ngapain? Mau jebolin tanggul pelimpah kolam mati. Airnya kan lebih rendah. Saluran air kotor di desa ini airnya tinggi. Kalau aku jebol tanggulnya, bikin lubang selebar 1 meter. Semua ikan mati beracun dari wabah busuk insang di desa. Airnya bakal kayak air terjun. Mengalir ke kolam Zhao Dakui. Seluruh desa bangkrut. Kenapa cuma dia Zhao Dakui yang kaya? Malam ini juga, aku bakal bikin bebek-bebek gemuknya itu. Dan ribuan kilo ikan besar. Busuk di lumpur bau itu, mati semua. Kak Biao, di bawah sini semua tiang semen. Nggak bisa digali. Tambah lagi 1000. Jebol lapisan tanah atasnya. Ikan mati di luar. Air kotornya bisa langsung masuk.
Tiang penyangga beton bertulang bikin tanganmu getar, ya? Gawat. Berani merusak mata pencarian orang. Kakimu bakal kuhancurkan. Zhao Dakui, aku nggak bisa tidur. Datang tengah malam buat nangkap kodok. Jangan sok misterius gitu, deh. Kamera Night Vision 2 juta piksel dengan rekaman suara. Setiap kata tawar-menawar kalian sudah terekam di cloud. Kami petugas keamanan di sini. Mohon ikut kami untuk penyelidikan. Aku nggak salah. Aku nggak menggali. Sengaja merusak fasilitas irigasi. Aku punya kontrak penjualan. Kolam teratai senilai ratusan ribu. Ini namanya kejahatan sabotase produksi dan operasi bisnis. Ngapain teriak-teriak? Ayo ke kantor. Dakui, mendiang kakek San itu dulu juga sesepuh kamar dagang. Janganlah bertindak keterlaluan. Memang iparmu sudah ditahan. Tapi nggak perlu kan membuat keluarga San sengsara sampai mati? Pertama, kami sudah lama cerai. Mereka bukan keluarga saya lagi. Kedua, dia bukan datang buat saya, tapi buat ketua Qian Wang. Hari ini dia berani bobol tanggul saya. Besok, kalau ikan gurame bapak laku keras, dia pasti berani melempar sesuatu ke keramba bapak. Para kuat, kalau kamar dagang nggak bersin sampah peracun begini, maka siapapun di kota ini bisa habisin kolam orang. Cuma dengan 100 yuan. Dengan melindungi dia. Artinya menghancurkan mata pencaharian semua anggota kamar dagang. Xiaoli, buat pengumuman peringatan di seluruh industri soal keluarga San. Mereka sudah melanggar batas bawah aturan bisnis. Masukkan mereka ke daftar hitam. Siapapun yang berani terima walau seekor ikan dari keluarga San, atau jual sekarung pakan ke mereka, akan langsung dikeluarkan dari kamar dagang. Dakui, cabut tuntutannya ya. Ibu Shot dan masuk Icu. Kalau Jin Biao sampai dihukum, keluarga San benar-benar tamat. Ini kasus pidana, tertangkap tangan. Ini penuntutan umum, nggak bisa dicabut. Tapi kamu bisa buat surat pemaafan dong. Bilang aja kamu nggak merasa dirugikan. Nikyu di rumah selalu nanyain ayahnya. Apa kamu mau dia punya paman yang dipenjara? Biaya hidup Nikyu setahun. Biaya hidup dan sekolah Nikyu setahun. Kesalahan orang dewasa, biar orang dewasa yang tanggung. Dia berani merusak bendungan, biarkan dia mendekam di penjara. Uang ini adalah rekening perwalian anak di bawah umur. Kalau kamu berani menyentuh sepeser pun untuk bajingan itu, pengacara dan bank akan langsung lapor polisi dan menangkapmu. Kalau tidak percaya, coba saja. Direktur Lin, pamflet ini adalah fitnah dari pesaing. Teratai Dakui, saya sudah mencicipinya sendiri. Dijamin tidak ada masalah. Diam. Kolam mati beracun dengan logam berat 100 kali lipat. Skandal seperti ini, sekecil apapun itu, akan merusak reputasi grup restoran Dingfeng saya. Semua pesanan dibatalkan. Segera putuskan kerjasama. Barang sudah dalam perjalanan. 20.000 kati, loh. Semuanya, rekam yang jelas. Ini dia petani tak bermoral yang menggunakan lumpur hitam busuk. Untuk menanam teratai beracun. Hari ini mereka mau menjual teratai beracun logam berat kepada warga kota provinsi. Teratai yang ditanam Dakui kami tumbuh dengan bersih. Panik, merasa bersalah, mau memukul orang. Kalau berani, buka bak truknya. Biarkan semua orang mencium betapa busuknya lumpur itu. Rekam. Ini buktinya. Barang yang tumbuh dari lumpur bau begini, siapapun yang makan pasti kena kanker. Baca. Kamu mau menipu siapa dengan beberapa lembar kertas usang ini? Kalau kamu nggak mau baca, biar aku yang bacakan. Persetujuan khusus pertanian. Laporan uji tanah dan kualitas air tingkat tertinggi. 2 arah. Residu logam berat seperti timbal, kromium, nikel. 0 residu pestisida. 0 nutrisi negatif. Kandungan bahan organik melebihi standar nasional B 4 kali lipat. Memalsukan? Kamu si petani udik. Ini pasti sertifikat palsu yang dibeli pakai uang. Kode QR dengan tanda air anti pemalsuan dari Kementerian Keamanan Publik. Pindai di tempat. Terhubung langsung ke database kementerian. Ini benar-benar situs resmi kementerian. Datanya sama persis. Data bisa dipalsukan. Lumpurmu sekental ini. Teratai yang tumbuh pasti asam dan sepat. Nggak bisa dimakan manusia sama sekali. Kamu nggak akan nangis sebelum lihat peti mati. Bongkar muatan.
Wah, Panas, gigit sedikit. Manis, nggak ada bau tanah sama sekali. Ini teratai paling top yang pernah kumakan. Minum? Aku nggak mau minum. Pergi dari lapakku. Minggir, minggir semua. Laporan lengkap ditambah barang berkualitas tinggi. Anak muda, kamu punya cara yang bagus. Pasar kota provinsi. Udah kayak acara peluncuran produk barumu aja. Barangnya numpuk di tangan. Kalau nggak bikin gebrakan, nggak bakal laku. Kolam mati punyamu ini. Setahun bisa menghasilkan berapa ton? Setelah perluasan basis 1000 MU. Minimal 1,5 juta kati. Bagus. Siapkan kontraknya. Jangka waktu 5 tahun. 8 yuan per kati. 1,5 juta kati akan dibeli semua oleh grup Dingfeng. Ini pesanan super besar senilai 12 juta. Akhir bulan depan. Pinjaman perikanan 100.000 akan jatuh tempo. Semua ikan di kolam mati karena wabah busuk insang. Mati mengambang semua. Nggak ada sepeser pun uang tunai yang bisa ditarik. Tahun ini, akhir tahun ini, kita harus bayar pakai nyawa, ya? Dakui, barangnya di kota provinsi sudah laku. Grup restoran Dingfeng akan membeli semua selama 5 tahun. Setiap tahun minimal 1,5 juta kati. Bayar tunai langsung. Nggak ada utang sehari pun. 1,5 juta kati? Dakui, kamu gila? Kolam mati punyamu ini. Paling banter cuma bisa menghasilkan 100.000 kati setahun. Makanya, aku nggak bisa menanganinya sendiri. Aku ngerti, Dakui. Kamu mau memanfaatkan situasi ini. Kita semua bangkrut sekarang. Kamu mau pakai uang ini. Dengan harga murah. Kolam ikan kita yang sudah tidak terpakai ini. Ambil semua. Berapapun harga murah yang kamu tawarkan. Asal sebelum akhir tahun bisa kasih uang sewa. Buat bayar utang warga. Tanah ini terserah kamu. Aku tidak akan mengambil tanah. Basis koperasi ekologis Dakui didirikan hari ini. Semua kolam ikan terbengkalai di desa akan diratakan. Tanggul-tanggul akan disambungkan. Semua luas kolam terbengkalai yang dihitung. Semuanya akan dimasukkan ke dalam basis. Sebagai investasi teknologi. Kedua, bibit teratai raksasa anti wabah. Dan hewan hidup seperti bebek dan ikan untuk memakan hama dan mencegah bencana. Semuanya akan dibiayai penuh oleh basis. Teknologi kakek Sue akan diajarkan lengkap ke setiap keluarga. Tanpa biaya sepeser pun. Ketiga, pelunasan pembayaran barang di akhir tahun. Berdasarkan jam kerja dan luas tanah yang diinvestasikan setiap keluarga. Dividen akan dibagikan ke seluruh desa secara proporsional. Seluruh desa menanggung risiko bersama. Seluruh desa makan dari satu panci yang sama. Berani tidak? Aku sudah 20 tahun di bidang perikanan. Belum pernah lihat petani dapat pesanan jutaan. Dakui, ini berarti dia membagikan rezeki ke seluruh desa. Sesuai proporsi pembagian keuntungan. Utangku yang 100.000 bisa lunas dalam setahun. Nyawaku ini kuserahkan pada basis. Aku ikut Kak Dakui. Aku ikut. Berhenti. Jangan ada yang tanda tangan. Dakui, Jin Biao sudah ditangkap. Keluarga San benar-benar kehabisan uang. Apa kamu tega melihat kami, janda dan anak yatim, mati kelaparan? Aduh, coba kalian nilai sendiri. Kolam mati ini, dulu, adalah tanah yang dialokasikan untuk keluarga San. Sekarang dia sudah menghasilkan lebih dari 10 juta, tapi tidak mau menghidupi darah dagingnya sendiri. Pembagian keuntungan dari basis ini harus setengahnya untuk keluarga San. Ini urusan keluarga mereka. Kita tidak bisa ikut campur.
Ini adalah aturan dasar basis. Aturan pertama yang tak bisa diganggu-gugat. Siapapun yang memiliki hubungan darah dan pernah merusak produksi kolektif, dilarang masuk basis selamanya. Jangan harap dapat sepeser pun keuntungan. Kamu tidak punya hati nurani. Bahkan anak kandungmu sendiri tidak kamu pedulikan. Apa kamu masih manusia? Nikiu, dengarkan aku. Uang saku yang menjadi hakmu tidak akan berkurang sepeser pun. Ada di rekening bank yang dikelola. Cukup untuk makan, pakaian, dan kuliahmu. Tapi ingat ini baik-baik. Hidup sekali seumur hidup. Jika ingin sukses, uang itu harus dicari dengan tangan sendiri. Seumur hidupmu, bahkan jika kamu mati kelaparan di jalanan, jangan pernah meniru pamanmu yang tak punya harga diri itu. Dengar, ya. Basis ini hanya mengakui aturan kerja keras. Bukan memelihara lintah darat yang suka bikin onar. Keluar dari area konstruksi, pergi. $2.000 MU lahan. Menghasilkan 3 juta kati teratai. Pembayaran akhir dari grup Dingfeng sudah masuk. Sudah lunas semua. Sesuai rincian saham basis. Sore ini, pastikan uangnya sampai ke rekening masing-masing tepat waktu. 20% saham teknismu, keluarkan secara terpisah. Tapi tahun ini, uang ini tidak akan masuk ke rekening pribadiku. Lebih dari 2 juta tunai tidak masuk ke rekeningmu, lalu masuk ke kantong siapa? Masuk ke rekening umum kota. Kamu gila? Dulu kamu menderita dan melunasi kelaparan. Sekarang, setelah menghasilkan uang, kamu membuang jutaan begitu saja? Ini namanya membangun tembok kota. Pergi, nyetir ke kota. Tuan Zhao, dulu Anda memonopoli keuntungan besar dari kolam mati. Sekarang, mengapa Anda membagikan teknologi inti penanaman teratai secara gratis kepada seluruh desa? Tidak takut orang lain merebut pasar Anda? Kolam mati tidak bisa memelihara ikan besar. Maksudnya? Kaya sendirian dari satu kolam, pasti bikin orang iri. Tengah malam ada yang niat ngeracunin atau jebolin tanggul. Tapi kalau satu desa kaya bareng, aturannya ya kita yang tentuin. Sekarang coba lihat, siapa yang masih berani lempar racun ke kolam desa? Kalau ada yang nekat, gak perlu saya turun tangan. Warga desa duluan yang gak bakal ampunin dia. Pak Sao, dengar-dengar. Hari ini Anda mau bagiin semua dividen teknologi tahun ini. Bukan buat disumbangin, tapi buat bikin aturan. Saya pribadi keluarin 2,2 juta yuan buat dana bantuan pendidikan khusus Dakui dan dana pensiun yatim piatu dan lansia kota. Ada 2 syarat mutlak. Pertama, mahasiswa asal desa yang berhasil kuliah, biaya kuliahnya ditanggung penuh. Lansia jompo yang hidup sebatang kara selama 4 tahun. Basis yang jamin hidup mereka. Kedua, kita gak bakal pelihara orang ingkar yang punya catatan kriminal, kayak sabotase produksi atau nyebar fitnah. Dia sendiri sama keluarga intinya gak bakal dapat sepeser pun. Langsung dicoret dari daftar dana seumur hidup. Diblokir permanen. Buat kejahatan sabotase yang bikin masuk penjara 3 tahun? Gue nyari penjaga gerbang, gak nyari maling. Pak Kepala, saya bisa kerja malam. Jadi kuli panggul juga boleh. Saya udah 4 hari nggak makan kenyang. HMPH. Kuli panggul? Isi gudang itu barang-barang mahal bos semua. Kamu kan pernah berurusan sama hukum. Bos mana yang berani biarin kamu masuk gudang? Saya dijebak. Saya cuma mau cari makan. Pergi sana, cepat. Kami nggak akan merekrutmu. Melihatmu saja sudah sial. Dasar keluarga bangkrut yang gak punya keturunan. Keluarga San sudah lama bangkrut. Masih saja berlagak seperti nenek ratu. Dulu saya selalu bilang, Dakui itu petani kotor yang bau amis. Tapi sekarang, saya bahkan nggak pantas jadi petani kotor. Dana 2 juta itu seharusnya juga jadi bagian saya. Kenapa dulu saya begitu keterlaluan? Dulu waktu Dakui masih di rumah, sup ikan ada yang masakin, air cuci kaki ada yang bawain. Saya selalu merasa itu memang hak saya. Saya meremehkannya karena nggak punya masa depan. Meremehkannya karena bau, tapi saya lupa. Rumah bata merah keluarga San itu, dia yang bangun sedikit demi sedikit. Kak Sao Dakui, saya benar-benar salah. Semua mobil Maybach di jalan ini
Nggak ada satupun yang menjemput saya pulang.